Shalom dan selamat pagi sahabat berkat kekasih dalam Tuhan. Renungan singkat hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Galatia 6 ayat 1-5. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan lagi napas kehidupan di pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mampukanlah kami Kristus untuk memahami firman, terlebih lagi melakukan kehendak-Mu. Dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Galatia 6 ayat 1-5. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka, oh ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Amin. Dengan satu tema, hidup saudara apakah sudah berarti? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat berkat. Firman Tuhan yang terdalam dalam Galatia 6 ayat 1-5 mau menyatakan bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan hendaknya saling membantu satu sama lain. Jangan biarkan sesama kita hancur dalam penderitaan dan menyimpang dari ajaran kebenaran. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa kita hidup harus memperhatikan dan tolong-menolong, serta menjaga diri supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Sikap seperti inilah seharusnya kita lakukan, karena tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada yang lain. Ada kalanya orang lain lemah dan kita harus menolong. Ada kalanya kita lemah dan membutuhkan dukungan dari saudara yang lain. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani merupakan anugerah. Setiap rentetan peristiwa yang terjadi bukanlah terjadi secara kebetulan, melainkan ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu gunakan setiap kesempatan sebaik mungkin, dan jangan biarkan hari-hari yang kita jalani ini berlalu tanpa makna. Dalam kitab Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini Daud mau mengatakan bahwa dirinya diciptakan bukan asal-asalan tanpa makna. Daud tahu bahwa ia ada untuk satu tujuan dan menyadari bahwa Tuhan telah menyiapkan segalanya dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dia tahu bahwa pasti dirinya adalah karya Tuhan yang terindah. Ia tidak berbicara mengenai kesempurnaan secara fisik, tetapi ia melihat sebagai satuan yang utuh. Dan ia pun mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas keajaiban yang dimiliki. Sahabat berkat, tak kala orang dipercaya untuk menjalani hidup di dunia ini, berarti Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Karena sejak dari semula, Tuhan telah memiliki rencana yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Sebab manusia diciptakan menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Dengan rancangan yang indah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Yeremia 29 ayat 11. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hidup? Dan bagaimana supaya hidup yang kita jalan ini berarti? Itu sebuah keputusan dan pilihan hidup dari masing-masing kita. Banyak orang yang menyia-nyiakan hari dalam hidupnya dengan melakukan hal yang sia-sia dan merugikan diri sendiri, seperti menggunakan narkoba, melakukan korupsi, dan banyak lagi kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sahabat berkat yang kekasih, yang Tuhan kehendaki setiap orang percaya, yaitu memiliki hidup yang berarti. Hidup kita akan berarti di mata Tuhan bila kita bertanggung jawab dengan karunia dan potensi yang telah Tuhan berikan. Rasul Paulus punya komitmen dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya, selama Tuhan masih memberikan napas kehidupan, maka kita diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan melayaninya sesuai bakat dan talenta yang dimiliki. Jadi hidup yang kita jalani ini bukan untuk diri sendiri, namun untuk Kristus sepenuhnya, karena Dialah segala-galanya, meraih apapun yang ada di dunia ini. Seperti dalam kitab Matius 5 ayat 13-16. Dan hidup kita akan berarti bila kita mampu menjadi garam dan terang bagi dunia. Mengakhiri renungan singkat hari ini, poinnya bahwa hidup kita dikatakan berarti di mata Tuhan bila kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan renungan singkat dari Gepil Jemaat Dolorosa Makassar. Kiranya firman-Mu mau mengajak kami melakukan yang terbaik bagi sesama, khususnya untuk selalu berkomitmen memberikan kemampuan yang kami miliki, sehingga hidup yang masih kami jalani dapat menjadi berkat dan berarti di mata Tuhan. Kami doakan Bapak Pendeta Adi Sandra bersama istri dan anak-anak untuk selalu tetap sehat, kuat, sehingga hamba-Mu ini dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam melayani jemaat-Mu di Gepil Dolorosa Makassar. Begitu pula kami datang mendoakan jemaat-Mu di mana saja berada. Tuhan berkati dan tolong dalam segala aktivitas mereka, baik yang bekerja di kantor maupun yang ada di rumah. Bapak, ini doa yang kami bawa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian berkat hari ini. Semoga kita semua sehat. Tuhan memberkati.